Shalom, selamat malam bagi kita semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tentu pada malam hari ini kita akan beristirahat, tetapi sebelum beristirahat, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu pada malam hari ini atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada hati dan pikiran kami kedamaian, dan ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini hidup dalam terang Kristus. Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang sejak dahulu menakutkan di dunia ini adalah kegelapan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa hidup yang benar dan sejati hanya terdapat di dalam Kristus. Dialah terang bagi semua orang, dalam artian bahwa kebenaran, sifat, dan kuasa Allah kini tersedia bagi semua orang lewat Sang Putra Tunggalnya yang diutusnya ke dunia lebih dari 2000 tahun yang lampau. Terang Kristus itu bersinar dalam dunia yang kita huni dengan ragam kejahatan dan keberdosaan yang dikuasai iblis. Apalagi hingga saat ini sebagian terbesar dunia belum menerima terangnya. Padahal tidak ada terang lain yang dapat melihat kebenaran untuk menyelamatkan. Dalam Yohanes 12 ayat 46 Yesus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Artinya, Yesus membawa terang ke dalam dunia untuk menerangi kegelapan, yang bermakna sekurang-kurangnya 4 hal, yaitu yang pertama, terang yang dibawa oleh Yesus itu adalah terang yang menerangi kegelapan, mengusir kekacau balauan. Ia adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita manusia dari kekacauan hidup. Seandainya Yesus tidak datang menghampiri kita, maka dipastikan kita hanya akan bergantung kepada penderitaan-penderitaan dan ketakutan-ketakutan kita saja. Jika Yesus muncul di dalam hidup kita, maka terang pun muncul melingkupi kita. Ada kisah tentang anak kecil yang menginap di rumah orang lain. Didorong oleh kemauan baik, maka tuan rumah mengizinkan si anak tidur dengan lampu yang tetap menyala. Tapi dengan sopan si anak menolaknya. Lalu tuan rumah berkata, "Aku mengira engkau akan merasa takut kalau gelap." Anak kecil itu menjawab, "Oh tidak, gelap itu kan milik Allah. Bagi kita malam adalah terang seperti siang kalau Yesus bersama kita." Artinya bahkan kegelapan dunia tidak bisa menguasai hati, pikiran dan jiwa si anak kecil itu karena mengimani bahwa terang Yesus bersamanya sekalipun tidur dalam malam kelam. Yang kedua, terang yang dibawa Yesus adalah terang yang sanggup menerangi atau mengungkap hal-hal yang tidak kelihatan dalam kelakuan manusia. Karena keterkutukannya, maka manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Sebab kalau tidak demikian, maka perbuatan-perbuatan mereka yang jahat pasti akan terungkap. Terang yang dibawa Yesus adalah terang yang memperlihatkan segala sesuatu
sebagaimana adanya. Terang itu menyingkapkan topeng-topeng manusia dan segala penyembunyian, menunjukkan segala sesuatu di dalam ketelanjangannya. Terang Yesus menunjukkan segalanya di dalam karakter dan nilainya yang benar. Ketiga, kegelapan merupakan pelindung bagi orang-orang yang membenci kebaikan. Manusia yang mempunyai perbuatan jahat itulah yang takut akan terang. Orang yang mempunyai hal-hal yang ingin disembunyikan adalah orang yang mencintai kegelapan, tetapi sebenarnya sama sekali tak mungkin bisa menyembunyikannya dari Allah. Sinar terangnya menyusup ke setiap sudut bayang-bayang dan kegelapan, serta mengungkap setiap kejahatan yang bersembunyi di dunia. Keempat, kegelapan seolah-olah berarti ketidakacuhan yang dengan sengaja menolak terang Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang lampu, matahari atau teknologi penerang tercanggih lainnya itu hanyalah sementara. Oleh karena itu hendaklah kita berjalan dan melangkah menapaki hidup ini dengannya dan di dalamnya. Kalau kita tidak mau, maka dipastikan kegelapan akan datang, dan orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak mengetahui arah perjalanannya. Itu berarti pula bahwa tanpa melekat kepada Yesus Kristus, maka siapapun tidak akan dapat menemukan atau melihat jalannya, seperti orang yang ditutup rapat matanya atau orang buta, dan pasti akan tersesat, masuk tersungkur ke dalam jurang kegelapan yang berujung maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, hidup melangkah tanpa kehadiran Yesus Sang Terang itu, maka yang ada dalam kehidupan ini hanyalah kegelapan yang mengancam, melebihi kegelapan malam. Seperti dikatakan Alkitab, Yesus adalah terang yang menunjukkan jalan bagi kita dan menerangi setiap jengkal dari jalan yang akan kita lalui. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, di dalam dunia yang penuh pertentangan, antagonis dengan berbagai paradoks kehidupan, dengan ragam godaan kenikmatannya yang berlanjut terus hingga akhir zaman, maka Yohanes sang penulis Injil ini menandaskan kepada kita, pilihlah pihak yang akan engkau ikuti di dalam pertentangan abadi itu, dan pilihlah yang benar. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang masih berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya jadikan kami Tuhan pelaku firman-Mu yang hidup di dalam terang-Mu, ya Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Tuhan, di malam hari ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Segala apa yang telah kami jalani dan dapati dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya Engkau turut campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami sepanjang malam hari ini dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Hanya di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.